Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Santi selaku dosen manajemen investasi dan portofolio dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 izin mempresentasikan studi peristiwa pada penelitian kami yang berjudul Analisis Abnormal Return menggunakan metode event study terhadap pengumuman pertama penutupan sementara lockdown pada tanggal 16 Maret 2020 di Indonesia. Studi pada perusahaan sektor transportasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Baik, di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gisha Indah Lestari Putri dengan NIM 125. Dengan rekan-rekan saya, yang pertama itu ada Ardi Rahman Permana dengan NIM 126. Yang kedua ada Monica Croy dengan NIM 127. Yang ketiga ada Gilang Prima Muda dengan NIM 129. Dan Andika Reza Sabta Alamsyah dengan NIM 130. Dan yang terakhir ada Muhammad Altorik Alwi Fadilah dengan NIM 131. Mari kita langsung ke pembahasan materi, lalu pembahasan analisis data abnormal return, dan selanjutnya dilanjutkan oleh uji normalitas, one-sample test, dan uji beda atau disebut juga uji paired sample test. Izinkan saya Ardi Rahman Permana menjelaskan latar belakang per tanggal 16 Maret 2020 yang kita alami. Bukan hanya saya, tapi sektor dari ekonomi itu sendiri berhenti secara tiba-tiba karena pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19, yang dimana kebijakan ini berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia yang ditujukan dengan indikator penurunan IHSG sebesar 1,67% per hari pengumuman itu sendiri. Kita lanjut ke rumusan masalah, teman-teman. Yang pertama, apakah terjadi abnormal return pada hari di sekitar pengumuman lockdown COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman lockdown COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui abnormal return pada hari di sekitar pengumuman lockdown COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan abnormal return saham pada 10 hari sebelum dan 10 hari setelah peristiwa pengumuman lockdown COVID-19 di Indonesia pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah efisiensi pasar. Menurut Andeli tahun 2010 untuk bidang keuangan, konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Untuk selanjutnya ada pasar modal. Menurut Endelin 2010, definisi pasar modal adalah penemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Selanjutnya ada event study. Menurut Tantelin 2010, event study atau studi peristiwa merupakan bagian dalam konsep hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis yang dikemukakan oleh Fama pada tahun 1991. Studi peristiwa merupakan bentuk studi untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Secara lebih spesifik, studi peristiwa menyelidiki respon pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi peristiwa tertentu. Hal ini, pembahasan informasi difokuskan pada informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman secara terbuka. Bagaimana reaksi pasar terhadap suatu peristiwa berdasarkan informasi publik dikenal dengan studi peristiwa atau event study. Abnormal return. Abnormal return merupakan selisih expected return dengan actual return. Tentu abnormal return dibagi menjadi dua, yaitu abnormal return positif dan abnormal return negatif. Abnormal return positif terjadi ketika actual return memiliki selisih lebih dibandingkan dengan expected return. Begitu juga sebaliknya yang terjadi pada abnormal return negatif. Investor menanggapi abnormal return positif dengan cara membeli sekuritas tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Hal yang berbeda terjadi ketika abnormal return negatif, maka investor lebih cenderung menjual kepemilikan sekuritasnya. Baik, selanjutnya di sini ada langkah mencari abnormal return. Yang pertama yaitu menghitung return realisasi. Rumusnya yaitu RT sama dengan PT min PT min 1 dibagi PT min 1. Yang langkah kedua yaitu menghitung return ekspektasi dengan rumus ERI sama dengan sigma RI dibagi T. Terus yang ketiga di sini menghitung abnormal return yaitu RTN sama dengan RI dikurangi ERI. Terus yang ke langkah keempat di sini yaitu menghitung rata-rata abnormal return yaitu RRTN sama dengan RTN dibagi K. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Pada tanggal 16 Maret 2020, Jokowi mengumumkan bahwa diterapkannya mini lockdown dalam menangani peningkatan kasus COVID-19. Teknik pengumpulan data berupa data dokumenter dari data harian perusahaan sektor transportasi yang terdapat di BRI yang diakses dari situs Yahoo Finance, yang terdiri dari harga penutupan saham harian atau closing price selama periode dari 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah peristiwa, dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 31 Maret 2020, dan untuk periode estimasi 30 hari, tanggal 17 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Untuk periode estimasinya itu sendiri, yaitu dari T-40 yang dimulai 17 Januari 2020 hingga T-10 pada tanggal 2 Maret 2020. Untuk periode peristiwanya itu sendiri, didapatkan T-10 yaitu 2 Maret 2020, untuk T-nya 16 Maret 2020, untuk T+10-nya yaitu 31 Maret 2020. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan data dan sampel. Untuk data dan sampelnya itu sendiri ada 6. Yang pertama itu ada PT Garuda Indonesia yang bergerak di sektor udara, lalu ada PT Lion Group yang bergerak di sektor udara, lalu ada PT WH Transportasi Indonesia yang bergerak di sektor darat, lalu ada PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI yang bergerak di sektor
sektor darat, lalu ada PT Bluebird Tbk atau BIRD yang bergerak di sektor darat, lalu ada PT Trimudia Nuansa Citra Tbk atau TNCA yang bergerak di sektor darat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai abnormal PT Return Garuda Indonesia. Untuk di periode estimasinya itu sendiri dimulai pada tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Untuk estimasi periodenya itu sendiri dimulai pada T-10 sampai dengan T-11 yang dimulai pada 20 Januari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020. Untuk mencari RI yaitu RI dibagi jumlah estimasi periode yang dimana hasilnya yaitu T yang dimana hasilnya negatif 0,0191. Untuk periode peristiwanya itu sendiri dimulai pada tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020. Untuk T0-nya itu sendiri pada di tanggal 15 Maret 2020. Lalu untuk abnormal return-nya itu sendiri dari periode peristiwa T-10 yaitu 0,091, T9 0,074, T8 0,049, T7 0,048, T6 min 0,002, T5 min 0,082, T4 0,067, T3 min 0,050, T2 0,055, T1 0,001, untuk T0-nya itu sendiri min 0,004. Untuk T+1-nya negatif 0,048, T+2 negatif 0,048, untuk T3-nya negatif 0,047, T+4-nya yaitu negatif 0,040, T+5-nya negatif 0,3038, T+6-nya 0,019, untuk T7-nya 0,152, T+8-nya yaitu 0,107, T+9 negatif 0,035, untuk T10-nya 0,053. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas abnormal return PT Lion Group. Untuk gambar sebelah kiri saya itu ada periode estimasi, di mana periode estimasi dimulai pada tanggal 15 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020 dan mendapatkan hasil ERI-nya sebesar 0,0004. Dan untuk sebelah kanan saya itu ada periode peristiwa di mana dimulai pada tanggal 2 Maret hingga 30 Maret tahun 2020. Di mana contohnya yaitu pada T-10 ERI-nya 0,008, ERI-nya 0,004 mendapatkan abnormal return yaitu min 0,0004. Yang rumusnya adalah RI dikurang ERI. Selanjutnya adalah menghitung abnormal return PT WH Transportasi Indonesia untuk periode estimasi dimulai dari tanggal 17 Januari 2020 hingga tanggal 28 Februari 2020 untuk mencari RI dengan cara PT dikurangi PT-1 dibagi dengan PT-1. Diperoleh nilai ERI negatif 0,0083 dari RI jumlah keseluruhan periode estimasi dibagi dengan jumlah hari selama periode estimasi. Selanjutnya untuk periode peristiwa dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 hingga tanggal 31 Maret 2020. Sama seperti periode estimasi, RI-nya PT dikurangi PT-1 dibagi dengan PT-1 untuk mencari abnormal return dengan cara RI dikurangi ERI. Untuk tanggal 2 Maret 2020, RI-nya 0 dan ERI-nya negatif 0,083 diperoleh abnormal return 0,0083. Itu seterusnya sampai 31 Maret 2020. Baik, selanjutnya di sini ada return PT Kereta Api Indonesia, yaitu perusahaan transportasi yang bergerak di bidang perkeretaapian. Lalu di sini ada periode estimasi yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020 yang menghasilkan expected return minus 0,0054. Lalu di sini ada periode peristiwa yang dimulai pada tanggal 2 Maret 2020 hingga 30 Maret 2020 yang menghasilkan RTN 0,0203. Cara mencari RTN yaitu RI dikurangi ERI. Begitupun seterusnya sampai 30 Maret. Lalu di sini T0-nya menghasilkan minus 0,1636. Untuk selanjutnya ada abnormal return pada PT Bluebird Tbk. Pada periode estimasi selama 30 hari dari tanggal 17 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Untuk peristiwa periodenya dari tanggal 2 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. Untuk mencari abnormal return kita harus mengetahui hasil dari ERI yang dimana ERI dihasilkan dari total return pada estimasi periode dibagi dengan total estimasinya itu sendiri. Di sini ERI dihasilkan sebesar negatif 0,0040. Untuk mencari abnormal return-nya itu dihasilkan dari RI pada peristiwa periode dikurangi dengan ERI. Di sini Abi akan menjelaskan atau memaparkan hasil observasi dari abnormal return PT Trimudia Nuansa Citra Tbk. Izinkan saya, di sini ada periode peristiwa dan periode estimasi, yang dimana saya mengambil periode pertanggal 2 Maret sampai 31 Maret, mungkin sama dengan yang lain, dan di sini fokus saya adalah di tanggal 16 Maret ketika peristiwa itu terjadi. Di sini di mana harga saham PT TNCA sendiri itu adalah Rp250.000 dan ERI-nya sendiri itu minus di 0,028 dan return tidak normalnya itu sendiri di 0,0028. Adapun periode estimasi di sini ada ERI-nya sebesar minus 0,0028. Jadi hampir sama dengan periode peristiwa. Baik, di sini saya akan lanjutkan di mana rata-rata return tak normal dan return tak normal kumulatif. Di mana dari 6 perusahaan tersebut yang dibacakan oleh saya dan teman-teman saya, di sini saya akan gabungkan dalam satu tabel di mana RTN tak normalnya dan RTN kumulatifnya. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan keterangannya di mana RTN A itu untuk Lion, RTN B untuk Garuda, RTN C untuk perusahaan WH, RTN D untuk perusahaan KAI, RTN E untuk perusahaan Trimuda, dan RTN F itu adalah perusahaan Bluebird. Nah, di sini saya akan membacakan rumusnya terlebih dahulu, yaitu return tak normal rata-rata di mana RTN sama dengan sigma RTNT dibagi K. Yang kedua untuk return tak normal di mana rumusnya RTNKT sama dengan sigma RTNT sama dengan sigma RTNT. Nah, di sini pada tabel berwarna-warni dari RTN A hingga RTN F itu adalah gabungan return tak normal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk RTNT itu di mana seluruh RTN A dan RTN F dibagi
dijumlahkan dan dibagi sesuai dengan perusahaan, yaitu dibagi dengan 6 perusahaan yang didapatkan hasil seperti T-10 yaitu 0,0173 dan seterusnya. Dan untuk kumulatif RTNA di mana kumulatif ini sigma RTN di mana kumulatif RTNA ada kumulatif RTNB, RTNC dan RTND, RTNE dan RTNF di mana jika dirata-ratakan per perusahaan baik rata normal maupun kumulatif. Baik, di sini saya akan membacakan rata-rata pada rata-rata per perusahaan di mana rata-rata baik pada rata-rata return tak normal dan rata-rata return kumulatif. Nah, di sini untuk rata-rata RTNA di mana min 0,07, RTNB itu 0,083, RTNC min 0,079, RTND min 0,001, RTNE 0,0041, RTNF min 0,0349 dan untuk RTNT di mana rata-ratanya itu min 0,0052 dan untuk kumulatif RTNA yaitu min 0,013, kumulatif RTNB yaitu min 1046, kumulatif RTNC yaitu min 0,0877, kumulatif RTND yaitu min 0,119, kumulatif RTNE yaitu 0,083 dan untuk kumulatif RTNF yaitu 0,2640. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah return tan normal yang telah distandarisasi dan uji T. Dilakukan untuk menguji apakah return tan normal rata-rata atau return tan normal kumulatif berbeda dari 0, atau apakah return tan normal sebelum peristiwa berbeda dari return sesudah peristiwa. Yang pertama yaitu menghitung KSE atau kesalahan standar estimasi. Dihitung dengan cara menghitung deviasi standar return saham perusahaan Lion, perusahaan Garuda, perusahaan WH, perusahaan KAI, perusahaan Trimuda, dan perusahaan Bluebird berdasarkan data return selama periode estimasi, yaitu T-11 sampai T-40. Namun bukan data return saham pada periode jendela. Untuk mencari kesalahan standar estimasi atau KSE menggunakan rumus akar dari sigma R min NI pangkat 2 dibagi dengan T min N min 2. Untuk diperoleh untuk KSE perusahaan Lion sebesar 0,0019, untuk perusahaan Garuda sebesar 0,0315, untuk perusahaan WH sebesar 0,0455, untuk perusahaan KAI sebesar 0,0294, untuk perusahaan Trimuda sebesar 0,0151, dan untuk perusahaan Bluebird KSE-nya sebesar 0,0219. Sebelum mencari return tan normal yang telah distandarisasi atau RTNS yang merupakan nilai T hitung untuk setiap sekuritas dengan cara RTN dibagi dengan KSE. Setelah itu mencari T hitung dengan cara sigma RTNS dibagi dengan akar K. T hitung untuk T-10 diperoleh 0,9506 dari minus 0,2085 ditambah dengan 2,8927 ditambah 0,1825 ditambah 0,1111 ditambah 0,1825 ditambah dengan 0,8316. Begitu pula dengan T hitung yang lainnya sampai T+10. Diketahui juga T tabelnya adalah 1,645. Disimpulkan, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka sesuai dengan prediksi teori signaling, yaitu T-4, T-3, T+3, T+7, T+8, dan sebaliknya. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka bertolak belakang dengan prediksi teori signaling, T-5, T-2, T0, T+2, T+4, T+6, dan T+9. Untuk slide selanjutnya yaitu ada average abnormal return di mana kita dapat menghasilkan ada dua, yaitu ada AR sebelum dan AR sesudah, di mana untuk AR sebelum untuk perusahaan LGHL yaitu min 0,009, untuk GIAA itu 0,141, untuk WH itu min 0,0047, untuk KI min 0,135, untuk RTNCA itu 0,0129, untuk BIRD itu min 0,0073, dan untuk AR sesudah yaitu min 0,007, untuk GIA itu 0,0075, untuk WH itu min 0,0109, untuk KAI itu min 0,0296, untuk TNCA itu min 0,0044, dan untuk BIRD itu min 0,0598. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Uji normalitas diambil dari data peristiwa periode yaitu T-10 hingga T+10, ARR sesudah dan ARR sebelum. Bisa dilihat dalam tabel bahwa hampir keseluruhan signifikasinya itu berdistribusi normal kecuali pada T-6 dan T-3. T-6 menghasilkan signifikasi yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,036 yang diartikan itu tidak berdistribusi normal. Berikut juga pada T-3, dia menghasilkan signifikasi 0,034 kurang dari 0,05 yang diartikan tidak berdistribusi normal. Baik, selanjutnya ada uji one simple t-test dari hasil observasi kami. Di sini ada untuk data itu berdistribusi normal dengan hipotesis H0 sama dengan 0, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman lockdown COVID-19. H1 tidak sama dengan 0, terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman lockdown COVID-19. Dengan kesimpulan, T-10, T-9, T-8, T-7, T-5, T-4, T-2, T-1, T-0, T+1, T+2, T+3, T+4, T+5, T+6, T+7, T+8, T+9, dan T+10 tidak terdapat abnormal return yang signifikan berdasarkan uji one simple t-test. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji one sample t-test Wilcoxon untuk data tidak berdistribusi normal. Pada data T-6 signifikan, yang hasilnya 0,028, untuk kesimpulannya itu sendiri terdapat HR yang signifikan. Untuk data T-3
hasilnya 0,6. Untuk kesimpulannya itu sendiri, tidak terdapat air yang signifikan. Untuk hipotesis H0 sama dengan 0, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman lockdown COVID-19. Untuk H-1 sama dengan 0,0, terdapat abnormal return yang signifikan pada hari sekitar pengumuman lockdown COVID-19. Baik, selanjutnya di sini ada uji pilot di sampel tes. Hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman lockdown COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Terus H1 tidak sama dengan 0, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman lockdown COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Kesimpulannya bahwa p-value sebesar 0,0304 lebih kecil dari 0,05, yang artinya H0 ditolak, bahwa terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman lockdown COVID-19 pertama kali terkonfirmasi di Indonesia. Baik, berdasarkan uji normalitas, sisi pengujian data berdistribusi normal secara statistik lebih dari 0,05 pada TEM 10, TEM 9, TEM 8, TEM 7, TEM 5, TEM 4, TEM 3, TEM 1, TEM 0, TEM 1, TEM 2, TEM 3, TEM 4, TEM 5, TEM 6, TEM 7, TEM 8, TEM 9, dan TEM 10. Sedangkan untuk data tidak berdistribusi normal secara statistik kurang dari 0,05 pada TEM 9 dan TEM 3. Dan berdasarkan konsep test dan konsep Wilson Signer Rank Test, dalam penelitian terdapat 4 abnormal return yang signifikan pada perusahaan sektor transportasi, yaitu TEM 6, TEM 5, TEM 4, dan TEM 9. Dan pada uji parity test menguji RRM sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa, di mana pasar merespon cepat bahwa adanya perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa. Namun hasil penelitian mengindikasikan bahwa investor sebagai pelaku pasar menganggap informasi peristiwanya sebagai berita buruk atau bad news. Dan pada slide terakhir yaitu saran, di mana saran untuk perusahaan dengan memahami bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi tertentu, perusahaan dapat lebih efektif dalam mengkomunikasikan informasi tersebut kepada investor. Dan untuk bagi investor, perlunya mengontrol faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja saham perusahaan. Dan bagi peneliti, yaitu saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan metode perhitungan abnormal return lainnya seperti CAPM, market model, dan market adjust model sebagai bahan pembanding dan melakukan perpanjangan periode pengamatan serta menambah jumlah sampel yang diteliti agar nantinya dapat dilihat lebih jelas untuk mengamati reaksi pasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.